kayak gini. Baju sobek, naik becak. Nih lihat, Susi sama aku naiknya mobil Pajero. Ini punya calon suami aku. Kamu mampu nggak beli mobil Pajero, ha? Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu masih suka sama aku? Aku tuh udah gak mau ya sama kamu. Mondi, Mas Tempe, lahir batin ya? ya Sugeng Riyadi ya. Oh iya Mas Tempe, aku kesini mau tanya-tanya ruko. Boleh, emangnya kamu mau pesan ruko di sini? Emangnya ada yang kosong? Banyak, ini habis lebaran, yang kosong lumayan. Aku mau sewa 3 ruko Mas. 3 ruko sekaligus? Iya Mas. Banyak banget buat apa, Mon? Yang satu buat karaoke, yang satu buat apotek, yang satu toko sembako Mas. Wah, sekarang kamu jadi sukses ya? Iya Mas, gimana? Aku DP sekarang? Udah nggak usah, santai aja, Mon, kayak sama siapa aja. Kamu kan temen aku, jadi aku percaya sama kamu. Gimana? Serius, 3 ruko? Serius Mas. Kira-kira per bulan berapa ya Mas? Oh iya, untuk masalah harga gini, Mon. Tinggal kamu pilih sih. 1 bulan boleh, 1 tahun boleh. Jadi kalau 1 bulan itu ruko di sini 5 juta. Kalau 1 tahun Mas? Kalau 1 tahun 2,5 juta, Mon. Itu per rukonya ya. Kalau 3 ruko 1 bulan ya 15 juta. Gimana kalau aku ambil yang 1 bulan Mas? 1 bulan? Iya, gimana? Kok cepet banget, Mon? Iya Mas, soalnya aku sering pindah-pindah. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti 15 juta ya 1 bulan 3 ruko ya. Iya Mas, nanti sore kita ketemu lagi. Boleh boleh. Ketemu di mana? Di mana ya? Terserah Mas Tempe aja. Oke siap, nanti tak info lagi ya. Oke, nanti aku siapkan uangnya. Boleh, Mon. Terima kasih banyak ya. Iya Mas. Alhamdulillah. Habis lebaran rezeki datang. Gara-gara nungguin si Putri, motorku bannya udah kempes, berdebu juga. Sus, ayo kita berangkat. Mana? Ya silaturahmi dong. Lihat nih, gara-gara nungguin kamu lama udah berdebu, bannya bocor juga. Kok kamu nyalahin aku sih? Apa salah aku? Ini kan gara-gara kamu, nungguin kamu ini terlalu lama. Ya maaf lah Sus, aku itu dandan cantik soalnya mau ketemu sama calon suami aku. Gitu aja marah-marah. Motor kayak gini jual aja buat karaokean. Jual, ini kan pemberian dari orang tua kamu, gak mungkin lah aku jual. Udahlah, kamu itu nggak usah marah-marah sama aku, nanti kualat loh. Kita itu saudaraan, tapi aneh ya Sus, kenapa kok kita kalau ketemu cuma 1 tahun sekali? Kamu sih sibuk terus. Ya sibuk lah, aku kan cari kerjaan, cari uang. Kalau nggak cari uang, siapa yang mau biayain aku? Kan aku belum punya suami. Kalau kamu, emangnya udah punya suami? Belum juga sih. Ya, masih jomblo ya kamu, kasian banget. Gimana, mau kamu kenalin sama temenmu? Oh gak banget, cari aja sendiri. Soalnya kamu tuh terlalu cantik, aku nggak mampu ya nyariin suami buat kamu. Hari lebaran nggak punya keluarga, penumpang juga sepi. Gimana ini? Pacarku telepon. Ada apa ya? Halo Dek. Halo Mas Baim, kamu lagi di mana? Ini aku di kantor. Emangnya ada apa ya? Oh lagi di kantor, kamu kerja Mas? Mas Baim, aku minta tolong dong. Tolong anterin aku ke Madiun. Aku mau beli pecel sekalian silaturahmi. Pergi ke Madiun? Iya bisa. Iya, nanti ketemuan di depan ruko tempat kita jadian ya. Oke Mas. Ayo Sus, kita berangkat ke Madiun. Ayolah. Tinggalin aja motor butut ini. Yuk. Alhamdulillah. Ruko aku yang di sini tinggal sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tua. Kayak Heri Subaim. Bener gak sih? Mas Tempe? Mas Baim ya? Iya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas, kurang baik. Kurang baik. Kamu sekarang jadi tukang becak? Iya Mas, aku nerusin profesi ayah aku. Lah emang ayah kamu di mana? Di rumah Mas, dia lagi sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Sakit apa, Im?
sakit koma mas, tapi aku anterin ke rumah sakit, aku nggak ada uang. Wah, kamu gak usah sabar ya Im. Iya mas, tapi ayah aku kelihatannya seneng banget mas. Kok bisa sakit-sakitan, kok bisa seneng, gimana ceritanya? Dia sambil rebahan, tapi dapat uang mas. Emang dapat uang dari mana Im? Dari aku lah mas. Jadi kamu diperbudak gitu? Iya mas. Kok bisa ya? Terus kamu sendiri mau kemana ini? Aku sendiri juga bingung mas. Bingung kenapa Im? Gini loh mas, pacar aku itu mau melahirkan. Takutnya aku anterin pakai becak, keburu keluar mas. Jadi kamu mau anterin ke rumah sakit? Iya mas. Jangan Im, jangan pakai becak, kasihan pacar kamu, nanti keburu brojol gimana? Makanya itu mas, tapi aku nggak punya mobil mas. Mobil ya? Oh, atau gini aja Im, kebetulan banget aku bawa mobil Im. Ini mobil kamu mas? Iya, ini mobil aku Im. Ya udahlah, gini aja ya, mendingan kamu tak pinjemin buat nganterin pacar kamu yang mau melahirkan. Jangan mas, aku nggak mau ngerepotin kamu. Udahlah, kamu itu nggak merepotkan aku Im, justru aku senang bisa membantu kamu. Gitu ya mas? Iya, Makasih banyak ya mas. sama-sama Im, aku percaya kok sama kamu. Aku janji mas, nanti sore aku balikan kok. Nanti sore ya? Nanti sore aku ada janjian sama orang Im, atau gini aja, nanti sore kamu langsung bawa ke sini aja ya? Iya mas. Oke, nggak apa-apa. Oh iya mas, sekalian baju. Pinjem baju aku. Iya mas, tukeran sekalian. Masa ke rumah sakit pakai baju kayak gini mas? Nggak sopan dong. Iya, dikira aku orang gila nanti. Iya ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu malah dikira ODGJ dimasukin ruangannya. Makanya itu. Pacarmu nungguin di mana sih, Put? Itu loh sus di depan. Ayo cepetan. Loh. Kalian Mbak Putri dan Mbak Susi dari mana? Habis dari parkiran, terus mau ketemu sama pacar aku. Emangnya kamu dari mana, Man? Aku itu dari sana Mbak. Aku di sini tuh jalanin bisnis. Bisnis? Sekarang kamu udah sukses. Emangnya kamu kerja apa? Alhamdulillah aku nggak kerja Mbak, tapi aku buka ruko. Karaoke, sembako, apotek Mbak. Kalau karaoke gimana kalau Mbak Susi jadi LC-nya? Gila kamu ya, Mon. Aku kan masih saudaramu. Ya maaf Mbak, kalau nggak mau jadi LC-nya gimana kalau jadi pacar aku? Ih, kamu bener-bener gak waras ya. Di luar sana kan masih banyak cewek yang lain, Mon. Kalau Mbak Putri minat? Lancang banget kamu kalau ngomong. Aku ini udah punya calon suami orang kaya. Ngapain aku kerja? Oh iya, saudara-saudara aku kok tambah cantik. Ya iya dong, kita kan cewek. Oh iya, ngomong-ngomong soal pacar kamu orang kaya nggak? Orang kaya lah, Mon. Jelas-jelas dia itu kerjanya di kantor. Tahu nggak? Di kantor itu gajinya gede. Kantor beneran nggak? Nanti tampangnya doang. Itu tuh kan kamu mungkin. Cowok aku itu orangnya setia plus kaya raya. Ya udah loh, Mon. Nanti aku ke rumah kamu aja silaturahminya. Aku mau ketemu sama pacar aku dulu ya. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya. Hai. Bye. Mbak, becak Mbak. Loh, Susi, lihat itu. Lihat siapa ini? Loh, Mas Tempe ini kan mantan suamiku, Mbak. Ya ampun. Sekarang jadi tukang becak ya, Mas? Kamu kok gini banget sih sekarang? Habis pisah dari aku kok kamu kayak gini sih, Mas? Aduh, semakin menderita kehidupan kamu sekarang. Kasihan banget sih, Mbak dia. Gak usah dikasihanin. Orang kayak gini itu pantasnya menderita selamanya. Ini nih, kamu dapat karma. Kamu dulu kan gak pernah nafkain aku, kamu juga selingkuh dari aku. Dasar suami gak tanggung jawab. Pantasnya kamu itu dibuang saja. Lihat nih kehidupan kamu sekarang. Ih, amit-amit dia punya suami kayak gini. Bisa-bisa bikin malu keluarga. Iya. Susi, mau sampai kapan Sus? Kamu mau fitnah aku? Kan dulu kamu, Mas, udah gak pernah nafkain aku. Selingkuh lagi. Siapa yang selingkuh Sus? Bukannya kamu yang selingkuh? Hah? Kamu gak ingat? Beraninya kamu nuduh saudaraku. Jelas-jelas kamu yang selingkuh. Mana buktinya Mbak? Gak usah perlu bukti, udah kenyataan nih. Lihat aja karmanya. Kalau tukang selingkuh
nggak tanggung jawab sama istri, ya ini akibatnya kehidupannya menyusahkan. Oh iya, ini kan masih hari raya. Ngapain kamu masih kerja? Oh, kamu udah gak punya uang. Apa jangan-jangan kamu udah gak punya keluarga? Iya. Mungkin dia nggak punya uang, makanya dia narik kayak gini. Siapa juga yang mau becak sama kamu, Pe? Becak kotor kayak gini. Ya. Apaan 2000? Ya ampun, Susi, lihat uangnya. Lecek banget kok wajahnya. Ini buat beli es teh aja ini nggak cukup ini, Mas. Ini buat apa? Pasti kamu ini belum makan ya? Ya nggak bakal mampu beli makan lah. Uang aja cuma 2.000. Mau sampai kapan kamu menghina aku, Mbak? Sampai kamu mati. Aku tuh benci banget sama kamu. Soalnya kamu itu suami yang nggak tanggung jawab. Kenapa, ha? Kamu nggak terima, ha? Mau apa kamu? Udahlah, kamu ini dinikmatin aja hidup miskin kayak gini. Udah emang pantas kok. Cocok kamu jadi tukang becak selamanya. Apa? Kamu mau ngomong apa? Mungkin dia mau balikan sama kamu. Lihat aja nih, udah cantik. Dia udah perawatan. Emangnya kamu dulu mampu merawatin dia, ha? Bisanya menyusahkan. Udah gak mau ngasih nafkah. Kerjaannya jadi tukang becak. Kamu jadi orang nggak bersyukur ya. Dulu waktu kita jadi suami istri, 1 bulan kamu tak jatah 3 juta. Itu kamu merasa kurang. 3 juta? Hari gini 3 juta? Buat apa, ha? Kurang buat kita. Oke, nggak apa-apa. Aku tahu kok, kalian ini orangnya nggak bisa bersyukur. Kamu berani-beraninya ya bilang kita nggak bersyukur. Emang dasarnya kamu aja nggak mampu. Kamu itu pantasnya menikah sama orang miskin, gelandangan itu loh, pengangguran, minta-minta. Apa sih? Pegang-pegang, lihat tangan kamu tuh kotor nih, berkarat. Ya udahlah, kalau kalian nggak mau becak sama aku, kalian pergi saja. Ya iyalah, ngapain aku becak sama kamu? Nanti bisa penyakitan kayak kamu. Udahlah, kita rusakin aja becaknya. Ayo Susi, ayo Susi. Angkat aja. Ayo Mbak, rusakin Mbak. Udahlah. Ayo. Kampungan. Nggak guna. Ya Allah, ternyata mantan istri aku sifatnya dari dulu nggak pernah berubah. Dia masih egois, masih suka marah-marah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyelamatkan aku dari orang-orang jahat seperti mantan istri aku. Ternyata naik mobil enak juga ya daripada naik becak. Tapi suspensinya enakan becak sih. Kalau aku naik mobil Pajero, pasti pacar aku makin cinta. Ngomong-ngomong, di mana ya pacar aku? Kok belum nyampe sini? Baim, Kamu siapa ya? kamu nggak inget aku? Oh, dulu mantan aku yang songong itu ya? Mantan bos aku yang songong itu ya? Bukannya songong sih, Im. Kamu ngapain di sini? Biasalah anak muda, nungguin pacar. Kamu sekarang sudah bangkrut. Maksudnya? Lihat aja kamu kesini jalan kaki. Lihat dong, lihat. Ini mobil aku. Coba cium mobil aku. Kamu sekarang kualat sama aku, kena karmanya. Karena apa? Dulu kamu kan yang mecat aku. Im, aku mencat kamu kan karena kamu korupsi. Korupsi apa? Kamu sekarang jadi sombong ya, Im. Ya, kamu sana pergi. Pacar aku di mana sih? Dari tadi kok belum nyampe sini. Apa aku tungguin di dalam mobil aja kali ya? Ayo, cepetan Sus. Di mana Mas Baim? Ini nih, gara-gara tadi ketemu sama mantan suami kamu, aku jadi terlambat ketemu sama calon suami aku. Kok kamu malah jadi nyalain aku sih? Kan dia mantan suami kamu. Ya itu kan dulu, udah masa lalu lagian. Udahlah, gimana ya Mas Baim? Bentar, aku mau telepon dulu.
Gak diangkat lagi. Di mana orangnya? Kok gak tepat waktu sih dia jemput aku? Loh, Mas Baim, kamu tadi di dalam mobil ini? Iya. Wah, bagus banget, Mas. Mas Baim, sejak kapan kamu punya mobil ini? Kok kamu nggak cerita sama aku? Gini dek, mobil ini itu hanya titipan. Ya ampun, kamu tuh rendah hati banget sih, Mas. Kalau kamu punya mobil kayak gini, wajibnya dipamerin sama orang-orang biar pada iri sama kamu, Mas. Oh, gitu ya? Iyalah. Kalau kamu ke rumahku, pasti keluargaku langsung mau kok, Mas. Kamu nikah sama aku. Ya udah yuk, besok aja kita nikah. Nih, Sus, lihat calon suami aku. Dia kerja di kantor, bawa mobil Pajero. Nggak kayak mantan suami kamu, jadi tukang becak. Kan udah mantan lagian. Apa-apa? Mantan kamu tukang becak? Iya, itu dulu mantanku. Tapi sekarang levelku udah di atas. Ya nggak level lah, minimal Pajero atau Tosa gitulah. Ini tukang becak. Tadi dia mau dikasih uang recehan, Mas. Ya ampun, Susi, selera kamu rendahan banget. Nih, kayak Mas Baim lah. Emangnya selera kamu kayak gimana sekarang, ha? Pak gini aja, kamu sama aku enggak? Kebetulan sama banget. dia kan cerawat. Apa aku nikahin kalian dua-duanya? Apa sih kamu juga gimana sih, Sus? Kok kamu nggak tahu malu sih? Kamu tuh saudara aku. Malah mau nikung aku. Gimana sih? Udah, sekarang kalian masuk mobil aja ya. Ke rumahku ya, Mas? Iya, gampang. Ayo. Kamu mau naik? Ya iyalah, kan diajak sama dia. Awas kalau kamu godain Mas Baim. Ternyata begini ya, jadi orang gak punya. Selalu direndahkan, dipandang sebelah mata. Bahkan aku tadi dihina sama mantan istri aku gara-gara aku narik becak. Padahal kalau dipikir-pikir seru juga loh narik becak. Bisa olahraga kayak gini, biar badan jadi sehat kan. Aku jadi bahagia bisa menikmati kerjaan si Baim. Aduh. Dek, aku kencing di mana ya? Itu loh, Mas, ada WC. WC apa ya? WC official. Oh, kalau gitu aku kesana dulu ya. Iya, Mas. Aku tungguin di sini ya. Cepetan ya, Mas. Sus, kamu nggak pengen punya mobil kayak gini? Ya sebenarnya sih pengen. Ah, mimpi kamu, Sus. Mantan suami aja tukang becak. Apa kamu minta tolong sama calonmu aja? Minta ngenalin aku ke temennya, siapa tahu ada yang... Kamu itu gak usah kebanyakan berhayal, Sus. Ya siapa tahu aja ada yang mau. Nah, itu malah mantan suami kamu kesini lagi. Tempe. Turun kamu. Ngapain kamu sampai sini? Mungkin dia masih suka sama kamu, Sus. Lihat aja nyamperin sampai sini. Itu buat turun dari becak aja susah. Kayak hidupnya. Apaan? Kamu ngapain ngikutin kita sampai di sini, ha? Kamu masih suka sama aku? Aku tuh udah gak mau ya sama kamu. Gak ngaca kamu, ha? Penampilan kamu aja kayak gini. Baju sobek, naik becak. Nih, lihat. Susi sama aku naiknya mobil Pajero. Ini punya calon suami aku. Kamu mampu nggak beli mobil Pajero, ha? Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu masih suka sama aku? Aku tuh udah gak mau ya sama kamu. Lancang banget kamu megang mobil aku, ha? Nanti kalau lecet, kamu mampu ganti rugi, ha? Mampu nggak? Buat makan aja nggak mampu, sok-sokan megang mobil mahal. Emang ini mobilnya siapa? Emang kenapa kamu tanya-tanya, ha? Kan aku udah bilang, punya calon suami aku, kamu budek. Calon suami kamu namanya siapa?
Kenapa kamu sok-sokan tanya-tanya, hah? Berhak kamu. Namanya siapa? Tanya aja sendiri sama orangnya. Mas Baim. Baim. Orangnya di mana sekarang? Apaan sih kamu? Tanya-tanya sok penting banget. Oh, apa jangan-jangan kamu langganannya tukang becaknya Mas Baim? Iya. Ya ampun, langganan tukang becak aja belagu nyariin suami aku. Kok gak sopan banget sih? Ih, kurang ajar kamu tuh. Kamu rampok, hah? Sok-sokan nyari calon suami aku, pasti kamu mau minta uang kan? Tempe hidup kamu itu cuma nyusahin orang aja. Gak malu kamu, ha? Mbak, stop. Kamu jangan menghina Mas Tempe terus. Ya dia pantasnya dihina, soalnya dia ngerepotin orang. Kamu kok kenal sih sama Tempe? Aku itu mau ada bisnis sama Mas Tempe. Bisnis? Lihat aja bajunya. Dia ini seorang tukang becak. Bisnis apa? Nggak cocok lah. Bentar, aku tanya dia. Gimana Mas? Kenapa kamu sampai seperti ini? Pakai capil dan bawa becak Mas? Ceritanya sangat pendek Mas. Tadi pagi kan, itu ada temen aku. Dia namanya, udahlah, pokoknya adalah ya. Dia itu minta bantuan sama aku. Katanya dia mau nganterin pacarnya ke rumah sakit, mau melahirkan. Terus? Dia bawa becak. Terus aku punya inisiatif. Jangan, kamu kalau mau nganterin pacar kamu bawa becak, ntar keburu brojol. Mendingan kamu tak pinjemin mobil aja. Nah ini mobil aku. Hah? Iya. Itu mobilnya Mas Baim, Pe. Mbak, kamu jangan kaget. Bos Tempe ini seorang bos ruko. Dia tadi bawa becak, Mon. Dia tuh tukang becak. Stop ya. Kalian nggak percaya? Ini aku bawa kunci syarepnya. Hah? Ini kunci syarep. Iya. Kamu jangan ngada-ngada ya. Susi, kamu harus minta maaf. Kamu harus belikan sama suami kamu. Udah Mon. Aku ini haus banget ya Mon. Habis narik becak dari Rembang ke Kudus. Kamu sekarang belikan es ya. Itu di situ. Ingat Mbak, Bos Tempe. Mas Tempe, kita lanjutkan bisnis kita nanti. Iya. Aku belikan es dulu. Betul. Kamu beli es dulu ya. Hati-hati kalau ngomong. Aku es teh panas ya Mon. Siap. Masa kamu seorang bos sih? Mas Baim, come on. Come on. Mas Tempe? Mas Baim, kok kamu kenal sama Mas Tempe? Ya jelas kenal lah, Dek. Mas Tempe dulu satu pondok sama aku. Loh, bukannya kamu mondok di rumah sakit jiwa? Enggak lah, Dek. Dulu aku sama Mas Tempe itu mondok di Aba Anza. Mas Tempe ini masih saudaranya loh. Kamu jujur gak? Ini mobilnya siapa? Mobil Mas Tempe? Gitu kamu bilang mobil kamu. Dek, tadi kan aku sudah jelasin. Mobil ini cuma titipan. Bilang aja ini bukan mobil kamu. Gitu sok-sokan. Kamu mau bohongin aku, iya? Enggak, Dek. Kamu aja yang kepedean tadi. Berarti ini becaknya siapa? Becak kamu? Enggak, Dek. Ini becak ayah aku. Ya sama aja, bego. Berarti pekerjaan kamu tuh becak. Ya sebenarnya enggak sih, Dek. Cuma aku nerusin profesinya ayah aku. Kurang ajar, kamu sok-sokan tadi menghina tukang becak. Ternyata kamu sendiri yang tukang becak, iya? Loh. Mas Tempe, Mas. Aku boleh nggak Mas numpang, Mas? Mas, boleh nggak Mas? Mas Tempe, Mas. Tuh sialan, ini semua gara-gara Baim. Mas Tempe, Mas. Ya ampun. Susi gimana ini, Sus? Kamu nggak beli es sama mantan suami kamu? Aku aja masih bingung nih. Ini sebenarnya gimana maksudnya? Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Kamu itu. Dek, kita naik becak aja yuk. Rinduku yang selalu ada padamu.